Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Tutorial Kepemimpinan. Topik ke-10 dari 50 topik. Beberapa sifat atau ciri ideal pemimpin. Meskipun belum ada kesepakatan tentang ciri-ciri atau sifat-sifat ideal yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin, namun ciri-ciri atau sifat-sifat ideal tersebut merupakan hal-hal yang perlu diusahakan pemilikannya secara terus-menerus oleh setiap orang yang mendapat kesempatan menjadi pemimpin. Pada saat seseorang menjadi pemimpin, dapat dipastikan bahwa orang tersebut hanya memiliki sebagian saja dari ciri-ciri tersebut, selebihnya merupakan hal yang harus diusahakan pemilikannya. Dengan kata lain, dari sekian banyak ciri-ciri kepemimpinan yang ideal, segera tampak bahwa tidak ada seorang pun yang serta-merta memiliki semua ciri-ciri tersebut. Hal ini berarti apabila kepemimpinan hanya disoroti dari segi ciri-ciri saja, maka kepemimpinan merupakan proses yang lerus berlangsung selama seseorang menjadi pemimpin. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, marilah kita coba cermati beberapa ciri ideal berikut. Sifat inkuisitif. Sifat inkuisitif atau rasa ingin tahu mencerminkan kemauan dan keinginan untuk mencari dan menemukan hal-hal baru, dan tidak merasa puas dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki. Sifat ini menjadi salah satu ciri kepemimpinan yang sangat penting untuk dimiliki karena dinamika kehidupan harus diimbangi pula oleh dinamika organisasi. Dinamika organisasi tergantung kepada dinamika anggotanya dan dinamika anggota sebagian besar ditentukan oleh dinamika pemimpin yang ada dalam organisasi tersebut. Merasa tidak puas dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki mendorong seseorang untuk terus belajar baik dari pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain maupun dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dikaitkan dengan peningkatan keberhasilan kepemimpinan, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi mutlak perlu dipahami terutama yang menyangkut pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal, perilaku organisasi, dan teknik berkomunikasi secara efektif. Kemampuan analisis. Salah satu ciri keberhasilan kepemimpinan seseorang terletak pada kemampuannya untuk berpikir. Cara dan kemampuan berpikir yang dituntut dari seorang pemimpin adalah integralistik, strategi, dan berorientasi pada pemecahan masalah. Cara berpikir demikian memerlukan kemampuan analisis yang tinggi. Cara berpikir yang integralistik akan memperlakukan organisasi sebagai satu kesatuan yang bulat meskipun di dalamnya terdapat berbagai satuan kerja yang menyelenggarakan berbagai kegiatan dengan aneka ragam spesialisasi. Cara berpikir strategi, pada dasarnya menuntut seorang pemimpin untuk mampu menganalisis berbagai kegiatan organisasi yang harus diselenggarakan sendiri dan mana yang dapat diserahkan kepada orang lain. Cara berpikir yang berorientasi pada pemecahan masalah menuntut kemampuan analisis dari seorang pemimpin dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi, mengumpulkan, dan menelaah informasi yang diperlukan. Menganalisis berbagai alternatif pemecahan masalah yang mungkin ditempuh, menentukan pilihan pemecahan masalah, dan melaksanakannya. Kemampuan analisis harus tercermin pada kemampuan mendiagnosis dan menentukan tindakan yang tepat sehingga tindakan yang diambil benar-benar mengatasi permasalahan, bukan sekedar mengatasi gejala permasalahan. Daya ingat yang kuat. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan intelektual yang berada di atas kemampuan rata-rata dari orang yang dipimpinnya. Salah satu bentuk kemampuan intelektual adalah daya ingat yang kuat. Salah satu manifestasi dari daya ingat yang kuat adalah kemampuan untuk mengangkat kembali informasi yang tersimpan di bawah sadar ke permukaan untuk kemudian digunakan dalam kepentingan tertentu. Pengetahuan yang luas. Seorang pemimpin dituntut untuk memiliki kemampuan melihat dan memperlakukan seluruh satuan kerja dalam organisasinya dengan persepsi dan pendekatan yang menyeluruh. Persepsi dan pendekatan yang menyeluruh menuntut pengetahuan luas yang berarti memahami berbagai disiplin ilmu yang ada sangkut pautnya dengan tujuan, strategi, rencana, dan kegiatan organisasi yang dipimpinnya. Tidaklah salah apabila seorang pemimpin memiliki pengetahuan yang spesialistis. Namun, pengetahuan yang spesialistis itu akan menjadi penghalang bagi keberhasilan kepemimpinannya apabila pengetahuan tersebut berakibat pada pemberian perhatian yang tidak proporsional pada satuan kerja tertentu dalam organisasi hanya karena satuan kerja tersebut terlibat dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan yang kebetulan secara ilmiah sama dengan pengetahuan spesialistis pemimpin tersebut. Tugas-tugas kepemimpinan menuntut seseorang yang generalis dengan pengetahuan ilmiah yang luas yang memungkinkannya berpikir dan bertindak dengan pendekatan yang menyeluruh dan integralistik. Kemampuan hertumhu dan berkembang. Seorang pemimpin diharapkan untuk terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya karena apa yang ia lakukan atau tidak dilakukannya mempunyai dampak yang luas dan kuat terhadap kehidupan organisasinya. Pentingnya kemampuan bertumbuh dan berkembang lebih jelas lagi terlihat apabila kita ingat bahwa setiap organisasi berada dalam suatu lingkungan yang dinamis dan selalu berubah.
Perubahan itu seringkali berlangsung sangat cepat baik sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun karena tuntutan masyarakat yang sering terjadi berdasarkan deret ukur. Keterampilan mendidik. Seorang pemimpin hendaknya berperan sebagai seorang pendidik dengan cara menunjukkan sikap dan perilaku yang pantas untuk ditiru oleh orang lain. Mampu memberikan nasihat kepada para bawahannya untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok tertentu dalam organisasinya. Dalam kaitan ini, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menggunakan setiap kesempatan yang dimilikinya untuk meningkatkan kemampuan bawahan, mengubah sikap dan perilakunya serta meningkatkan dedikasinya kepada organisasi. Keteladanan, seorang pemimpin harus mampu memproyeksikan kepribadiannya yang tercermin, antara lain dalam bentuk kesetiaan kepada organisasi, kepada bawahan, dedikasi kepada tugas, disiplin kerja, landasan moral dan etika yang digunakan, kejujuran, perhatian kepada kepentingan dan kebutuhan bawahan serta berbagai nilai-nilai hidup lain yang bersifat positif. Efektivitas kepemimpinan seseorang akan lebih besar lagi, jika keteladanannya tercermin pula dalam kehidupan pribadinya. Keteladanan sangat penting karena bawahan pada umumnya melihat apa yang dilakukan oleh pemimpinnya. Keberanian dan ketegasan. Dalam menjalankan roda organisasi terdapat berbagai jenis risiko baik yang timbul karena faktor-faktor intern maupun karena faktor ekstern. Berbagai risiko yang muncul menuntut seorang pemimpin untuk tidak bersikap ragu-ragu atau bertindak asal jadi. Hal ini berarti bahwa berbagai risiko yang diambil harus didasarkan pada perhitungan yang matang. Sementara itu, dalam menghadapi situasi yang problematik diperlukan ketegasan dari seorang pemimpin. Misalnya jika usaha pembinaan tidak berhasil maka tindakan punitif harus diambil dengan didasari oleh kriteria yang objektif, didahului oleh tindakan lain, misalnya peringatan, tindakan tersebut adil dan bersifat mendidik. Developmentalis. Orientasi seseorang dapat dibedakan sebagai tradisionalis, oportunis, atau developmentalis. Seseorang yang tergolong tradisionalis, ciri utamanya adalah berorientasi ke masa lalu. Jika tergolong oportunis, orientasinya masa sekarang dengan bercirikan wawasan hidupnya sempit, ketidakmauan mengambil risiko dan ingin segera menikmati hasil pekerjaannya. Seseorang yang tergolong developmentalis berorientasi masa depan. Secara kategorikal, seorang pemimpin diharapkan memiliki orientasi masa depan. Tidak dapat disangkal bahwa seseorang perlu mengingat masa lalu, mengetahui di mana sekarang berada, tetapi yang lebih penting adalah orientasi masa depan. Hal ini berarti untuk dapat menentukan suatu bentuk orientasi masa depan yang tepat diperlukan gambaran masa lalu, masa sekarang, dan masa depan dari organisasi yang dipimpinnya. Antisipatif dan proaktif. Sikap antisipatif dan proaktif merupakan salah satu sikap yang perlu dipupuk dan dikembangkan dalam merencanakan masa depan yang diinginkan. Seorang pemimpin harus mengenali berbagai hal yang berpengaruh terhadap organisasinya, mampu mengidentifikasi perkembangan yang sedang terjadi dan menganalisisnya, mampu melihat kecenderungan yang muncul, mampu memperhitungkan kondisi yang mungkin timbul dan mampu mempengaruhi arah perkembangan dan perubahan yang menguntungkan masa depan organisasinya. Adaptabilitas dan fleksibel. Efektivitas kepemimpinan seseorang memerlukan sikap yang adaptif, misalnya seorang pemimpin harus melihat setiap situasi sebagai sesuatu yang khas. Dalam memecahkan masalah seorang pemimpin tidak terperangkap oleh cara pemecahan tertentu hanya karena cara tersebut pernah digunakan pada masa lalu. Dalam berkomunikasi dengan orang lain baik gaya, teknik maupun bahasa yang digunakan disesuaikan dengan orang yang diajak berkomunikasi. Seorang pemimpin dituntut memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan dalam cara berpikir, cara bertindak, sikap dan perilaku agar sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi tertentu yang dihadapinya. Sikap luwes tidak identik dengan tidak adanya pendirian, pelin-pelan, dan sifat-sifat sejenis yang biasanya berkonotasi negatif. Nahiri tepat waktu, rasa kohesi dan relevansi yang tinggi. Salah satu faktor penentu keberhasilan seorang pemimpin dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi kepemimpinannya adalah kemampuannya dalam memilih waktu yang tepat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam banyak hal seseorang tidak berhasil mencapai sasaran dan tujuannya karena waktu yang dipilih dalam melakukan kegiatan tertentu atau keputusannya untuk tidak melakukan sesuatu tidak tepat. Sementara itu, kohesi organisasi terlihat pada sejauh mana para anggota organisasi memiliki rasa solidaritas tinggi yang pada gilirannya mempermudah usaha peningkatan kerjasama terlepas dari hierarki, struktur, pembagian tugas, dan pendelegasian wewenang yang terdapat dalam organisasi itu. Dalam kaitan ini, seorang pemimpin dituntut, antara lain berfungsi sebagai mediator yang mampu mengatasi suatu situasi konflik karena dapat berakibat pada meningkatnya rasa senasib sepenanggungan. Pada sisi lain,
Seorang pemimpin perlu pula menyadari kelangkaan sumber dana dan daya yang tersedia baginya sehingga ia harus bekerja dengan tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang tinggi. Hal ini berarti pemimpin dituntut untuk mampu berpikir dan bertindak sehingga hal-hal yang dikerjakannya mempunyai relevansi yang tinggi dan langsung terhadap usaha pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Tingkat relevansi yang tinggi sangat penting agar tenaga, waktu, biaya, dan sarana tidak terbuang percuma. Rasionalitas, objektivitas dan pragmatisme. Sebagian besar waktu pemimpin hendaknya digunakan untuk berpikir. Hasil pemikirannya akan berdampak baik terhadap organisasi itu sendiri maupun dalam hubungan organisasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan di luar organisasi tersebut. Dengan kata lain, tidak sedikit peranan yang harus dimainkan oleh hasil daya pikir pemimpin baik untuk masa kini maupun untuk masa depan organisasi. Hal ini berarti setiap pemimpin harus mampu berpikir dan bertindak secara rasional baik dalam menyelenggarakan fungsi kepemimpinannya maupun dalam menentukan sikap dan perilakunya dalam berinteraksi. Seorang pemimpin diharapkan dapat berperan sebagai bapa dan penasihat, dalam arti ia dapat menjadi tempat bertanya bagi para anggota organisasi. Dalam kaitan ini, seorang pemimpin harus mampu bersikap adil. Sementara itu, seorang pemimpin dituntut untuk mampu berpikir dan bertindak secara realistik, pragmatis. Berpikir dan bertindak pragmatis sama sekali bukan berarti tidak boleh mempunyai cita-cita tinggi, bersikap fatalistik, apa yang harus terjadi akan terjadi juga, menganut paham deterministik, hasil yang dicapai atau tidak tercapainya hasil tergantung suratan tangan, atau bersikap pasrah. Kapasitas integratif. Suatu organisasi yang kompleks harus dikelola antara lain dengan menggunakan pendekatan kesisteman sehingga tujuan tercapai dengan tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang tinggi. Pada dasarnya, dalam pendekatan kesisteman, semua satuan kerja, fungsi, tanggung jawab, dan kegiatan organisasi merupakan keseluruhan atau sebagai suatu totalitas. Dalam kondisi seperti ini, seorang pemimpin harus berperan sebagai integrator karena pada analisis terakhir hanya pimpinan yang mempunyai pandangan yang holistik tentang organisasinya. Dengan kemampuan integratif yang tinggi, pimpinan akan mampu menjelaskan kepada semua pihak bahwa untuk menjalankan rencana diperlukan satuan kerja tertentu sebagai satuan kerja strategi tanpa mengurangi peran, fungsi, tanggung jawab, dan kegiatan satuan kerja yang lain. Kemampuan menentukan skala prioritas. Suatu organisasi tidak mungkin melakukan semua kegiatan yang harus dilaksanakannya dengan intensitas yang sama. Oleh karena itu, perlu penentuan skala prioritas tertentu. Hal ini, selain karena adanya keterbatasan kemampuan organisasi, juga karena situasi dan kondisi yang dihadapi organisasi. Dalam kaitan ini, seorang pemimpin dituntut agar mampu mengidentifikasi kekuatan organisasi, kelemahan yang melekat dalam tubuh organisasi, mengenali dan memanfaatkan peluang yang ada, serta mampu menghadapi berbagai ancaman terhadap organisasi yang dipimpinnya. Kemampuan membedakan yang urgen dan penting. Salah satu konsekuensi logis dari adanya skala prioritas tertentu adalah bahwa seorang pemimpin dituntut untuk memiliki kemampuan membedakan kegiatan apa yang urgen dan mana yang bersifat penting. Sebenarnya, kemampuan seperti itu harus bersifat naluriah, dalam arti bahwa secara intuitif seorang pemimpin dapat membedakan mana yang bersifat urgen dan hal-hal apa yang bersifat penting. Pangkal tolak yang biasanya digunakan untuk menentukan kategori kegiatan organisasi sebagai urgen dan penting adalah bahwa sesuatu yang urgen harus diselesaikan segera di mana kecepatan bertindak merupakan kriteria utama sedangkan sesuatu yang penting memerlukan ketelitian dan pemikiran yang matang. Keterlibatan pemimpin secara langsung pada sesuatu yang urgen mungkin tidak diperlukan, tetapi pada sesuatu yang penting, keterlibatan langsung pemimpin menjadi penting bahkan mungkin mutlak. Pedoman umum bagi pemimpin. Berdasarkan penemuan bahwa sifat ciri khusus secara positif berhubungan dengan keberhasilan kepemimpinan seseorang, maka implikasi praktis bagi seorang pemimpin sebagai berikut, ketahuilah kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Pemimpin yang baik akan mempunyai pengertian yang baik tentang kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri. Pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri dapat diperoleh melalui pemantauan perilaku dirinya sendiri dan hasil dari perilaku tersebut. Di samping itu, dapat juga diperoleh melalui umpan balik dari orang lain tentang aspek-aspek positif dan negatif dari perilaku seperti yang orang lain rasakan. Kembangkanlah keterampilan relevan yang tidak sempurna. Pemimpin yang baik akan lebih berorientasi ke arah belajar dan pengembangan diri sendiri secara terus-menerus. Setelah seorang pemimpin menentukan keterampilan apa yang harus diperkuat, maka akan bijaksana bila ia mencari peluang-peluang bagi pelatihan tambahan atau mencari penugasan yang beragam dan menantang daripada penugasan yang mudah atau sama dengan yang sebelumnya. Lakukan kompensasi terhadap kelemahan.
Salah satu cara untuk mengkompensasi kesalahan adalah dengan memilih bawahan yang mempunyai kekuatan tambahan dan mengizinkannya untuk menerima tanggung jawab bagi aspek-aspek pekerjaan yang dapat dilakukannya dengan lebih baik. Dapat pula dengan mendelegasikan tanggung jawab kepada individu-individu yang sesuai dan membagi sama tanggung jawab bagi suatu masalah khusus atau bagi suatu tantangan kepada sebuah tim. Membagi sama tanggung jawab dengan para bawahan mungkin akan menjadi pengalaman pengembangan bagi mereka. Kelemahan teori sifat. Dari berbagai pendapat sebagaimana dikemukakan di atas, terlihat bahwa di antara para pendukung teori tersebut tidak ada kesepakatan mengenai sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh pemimpin. Dalam perkembangannya, di samping mengalami tantangan dan reaksi dari berbagai pihak, ada kelemahan-kelemahan dalam teori tersebut. Kelemahan-kelemahan teori tersebut antara lain, 1. Teori ini terlalu bersifat deskriptif, tidak memberikan analisis bagaimana keterkaitan sifat-sifat itu dengan keberhasilan seorang pemimpin. 2. Tidak selalu ada relevansi antara sifat-sifat yang dianggap unggul tersebut dengan efektivitas kepemimpinan. 3. Terlalu sulit untuk menentukan dan mengukur masing-masing sifat yang sangat berbeda-beda. 4. Situasi dan kondisi tertentu memerlukan sifat-sifat kepemimpinan tertentu pula. Itulah materi topik ke-10 tutorial kepemimpinan. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.